Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya, Andre Joshua Ginting, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agama tahun 2021, Angkatan 3, Kelompok 3, Balai Diklat Keagamaan, Jakarta. Kali ini kita akan membahas agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar PNS. Sebelum kita masuk ke dalam nilai-nilai dasar PNS, ada baiknya kita tahu apa itu tugas utama ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tugas utama ASN 1. Pelaksana kebijakan, 2. Pelaksana pelayanan publik, 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Sekarang kita masuk ke nilai-nilai dasar PNS. Nilai-nilai dasar PNS biasa disebut aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kita akan membahas satu persatu dari nilai-nilai aneka ini. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Indikator akuntabilitas yaitu tanggung jawab, jujur, netral, konsisten, adil, integritas, efisien, transparansi, kejelasan target, orientasi publik. Hasil yang diharapkan yaitu 1. Memberikan contoh perilaku akuntabel untuk menegakkan akuntabilitas. 2. Menganalisis atau menilai contoh penerapan akuntabilitas secara tepat. Yang kedua, nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan, sehingga merasakan kesetiaan yang mendalam terhadap bangsanya. Indikator nasionalisme, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, adil, cinta damai, netral, jujur, tanggung jawab, dan integritas. Hasil yang diharapkan dapat membangun kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan komitmen ASN yang mampu mengaktualisasikan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar nasionalisme dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Yang ketiga, etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah suatu perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Indikator etika publik relevan, disiplin, tanggung jawab, akuntabel, profesionalisme, jujur, transparan, tulus, tidak diskriminatif, dan bijaksana. Hasil yang diharapkan, kita dapat memiliki pemahaman tentang kode etik dan kode perilaku. Kita juga dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kode etik dan kode perilaku dalam kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai seorang ASN. Yang keempat, komitmen mutu. Merupakan dedikasi yang selalu memberikan yang terbaik dengan mewujudkan efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Indikator komitmen mutu adalah inovasi, efisiensi, efektivitas, orientasi mutu, kreativitas, kepuasan customer, tanggung jawab. Hasil yang diharapkan, kita dapat memberi contoh nyata pemberian pelayanan publik yang efektif, efisien, inovatif, dan juga berorientasi mutu. Dan juga dapat menjelaskan apa konsekuensi dari penyelenggaraan kerja yang tidak efektif dan tidak efisien. Dan yang terakhir yaitu anti korupsi. Merupakan perilaku yang menghindarkan diri dari berbagai bentuk tindak korupsi dan sikap koruptif yang dapat merugikan keuangan negara seperti pemerasan, fraud, suap menyuap, gratifikasi maupun benturan kepentingan. Indikator anti korupsi yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Hasil yang diharapkan, kita dapat menjauhi perilaku korupsi dan penyadaran tingkat anti korupsi, membangun sistem yang berintegritas, dan kita sebagai seorang ASN juga dapat menginternalisasi nilai-nilai dasar anti korupsi beserta dampaknya. Setelah kita memahami nilai-nilai dasar PNS, yaitu aneka, kita sebagai seorang PNS harus menerapkan aneka di kehidupan kita, di pekerjaan kita, dan juga menunjukkan kita adalah seorang PNS yang akuntabel.
Demikian bahasan kita tentang agenda 2 nilai-nilai dasar PNS. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.